Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi di kelas IPA ya, di kelas IPA kelas 9 Al-Hasan SMP Islam Al-Azhar 38 Wonosari. Bertemu lagi untuk hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Pada bab pertama kemarin kita sudah melakukan evaluasi pada bab sistem reproduksi manusia, dan kali ini kita akan masuk pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Apakah sama? Tentunya berbeda ya. Tentunya berbeda antara sistem reproduksi manusia dan sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Apa bedanya? Nah, di sini kita akan belajar itu. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sehingga kalian bisa mengetahui itu. Ayam bereproduksi dengan apa? Kambing, sapi, cara reproduksinya bagaimana? Apakah sama atau tidak? Terus bagaimana perkembangbiakannya? Apakah sapi memiliki sistem reproduksi yang sama dengan pohon? Tentunya jelas berbeda. Pohon sama hewan saja itu sudah berbeda, apalagi sistem reproduksinya. Terus bagaimana sistem reproduksi pada tumbuhan? Itu juga menjadi salah satu tujuan kita pada hari ini, untuk mengetahui bagaimana sih bunga mawar itu bisa menghasilkan keturunannya. Bagaimana bambu yang ditanam awalnya satu, tiba-tiba lama-kelamaan dia menjadi bergerombol bambunya itu. Ya, itu adalah tujuan-tujuan kita dalam mempelajari sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Oke, ini reproduksi. Kemarin reproduksi itu kan usaha untuk memperbanyak diri. Itu definisi dari reproduksi, usaha untuk memperbanyak diri melalui suatu proses. Nah, jenisnya sebenarnya ada dua. Pada manusia kemarin cara atau jenis reproduksinya itu dengan cara seksual. Apa itu seksual? Yaitu dengan cara kawin. Adanya pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Apakah ada cara yang lain, Pak? Ada. Ada yang dinamakan sebagai aseksual. Apa sih itu yang namanya aseksual? Kalau seksual itu adanya pertemuan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kalau aseksual ada kata A-nya, berarti tidak ada pertemuan. Terus bagaimana Pak mereka menghasilkan keturunannya? Yaitu dengan cara yang lain. Dengan cara yang namanya vegetatif atau aseksual itu. Nah, pada manusia hanya bisa melakukan reproduksi dengan seksual saja. Hanya dengan seksual. Nggak mungkin manusia itu tumbuh dari sehelai rambut atau dari sepotong kuku, atau ketika tangan dipotong terus tumbuh menjadi individu yang baru, itu nggak bakal mungkin. Makanya manusia itu hanya bisa bereproduksi antara pertemuan laki-laki dan perempuan. Itu pada manusia. Hewan pun juga. Tapi hewan juga memiliki kemampuan secara aseksual. Tidak semuanya memang. Hanya beberapa jenis hewan saja yang mampu bereproduksi secara aseksual. Nanti kita akan membahas. Jadi hari ini kita akan membahas pada tumbuhan saja. Reproduksi pada tumbuhan. Baik secara aseksual yang tidak kawin, ataupun secara seksual atau dengan kawin. Bagaimana kawinnya tumbuhan, Pak? Ya, itu ada caranya tersendiri. Jelas berbeda dengan kawinnya si hewan. Jelas berbeda. Karena alat reproduksinya pun berbeda. Ya kan? Berbeda. Tapi intinya tetap menghasilkan yang namanya keturunan, karena itu suatu reproduksi. Jadi kita awalnya akan membahas tentang sistem reproduksi pada tumbuhan secara aseksual atau vegetatif, secara tidak kawin. Nih, apa sih perbedaannya? Nah, ini. Aseksual merupakan cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau seksual harus didahului.
adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dengan cara kopulasi kemarin itu. Nah, apa sih perbedaan keturunannya dari seksual dan aseksual? Jelas berbeda. Kalau aseksual, karena tidak didahului, maka keturunannya itu identik dengan induknya, plek jiplek dengan ayah ibunya. Kalau aseksual vegetatif. Kalau seksual, keturunannya berbeda. Kenapa kau bisa berbeda ya? Karena ada campur tangan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Jantan punya peran, betina juga punya peran. Ketika betina sama jantan itu bergabung, jelas keturunannya akan berbeda, akan menampilkan perannya masing-masing. Tapi kalau aseksual kan tidak ada peran dari kelamin jantan dan kelamin betina, sehingga ya udah keturunannya plek jiplek sama dengan induknya. Itu perbedaan antara seksual dan aseksual dari prosesnya dan dari hasilnya. Nah, ini reproduksi tumbuhan. Aseksual bisa melalui tunas yang bisa kita temui pada bambu, pisang, dan berbagai jenis tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Stolon, ya kan? Stolon atau geragi. Ini biasanya dijumpai pada rumput. Ini saling sambung menyambung. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang reproduksi secara aseksual. Umbi lapis ini pada bawang bombay, bawang merah. Biasanya kita menjumpai lapisan-lapisan ketika kita mengupas bawang loh. Terus ada umbi batang dan umbi akar. Nah, jangan sampai keliru nih antara umbi batang dan umbi akar. Kalau umbi batang, batangnya yang menggelembung. Dia masih punya akar, tapi akarnya itu bentuknya serabut-serabut kecil. Contohnya pada wortel. Yang lainnya adalah pada bengkoang. Itu juga termasuk dalam umbi batang. Terus ada umbi akar. Akarnya ini yang menggelembung. Akarnya yang menggelembung. Tuh, bukan batangnya tapi akarnya. Batangnya kecil, akarnya yang besar-besar. Terus ada rizoma atau lengkuas. Jenis-jenis lengkuas ada jahe, kunyit, laos dan sebagainya. Dia berkembang biak menggunakan rizoma. Terus ada reproduksi aseksual yang lain yang bisa kita sebutkan. Coba kita klik. Nah, ini ada spora, tunas, umbi, rimpang atau rizoma, geragih atau stolon, tunas adventif, vegetatif buatan. Ini yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari tanaman tersebut. Ini yang vegetatif buatan. Biasanya kita jumpai antara cangkok, stek, merunduk, menempel, menyeten, itu termasuk dalam vegetatif buatan. Ini termasuk ke dalam reproduksi tumbuhan secara aseksual. Kalau seksualnya, nah ini reproduksi seksual pada tumbuhan itu berupa bunga. Jadi kalau ada tanaman yang berbunga, berarti dia bisa bereproduksi secara seksual. Nah, reproduksi seksual ini dia memiliki alat kelaminnya. Alat kelamin pada tumbuhan yaitu berupa bunga. Nah, di dalam bunga ada kelamin jantan dan ada kelamin betina. Tapi kalau kita menjumpai hanya ada benang sari saja atau hanya ada kepala putik saja, berarti itu dinamakan sebagai bunga monogami. Dalam artian dia hanya memiliki satu jenis alat kelamin. Jadi ada bunga jantan dan ada bunga betina. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan sebagai benang sari. Alat kelamin betina pada bunga dinamakan sebagai kepala putik. Nah, kepala putik sama benang sari itu yang nantinya akan bekerja sama untuk menghasilkan buah. Di dalam buah itu akan menghasilkan biji, dan biji itu yang nantinya akan menjadi individu baru. Ini reproduksi tumbuhan secara seksual dan aseksual. Coba yang aseksual. Nah, nanti Bapak minta kalian untuk mengidentifikasi tanaman-tanaman yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Apakah mereka mempunyai alat reproduksi aseksual atau vegetatif ini? Nah, kalau ada, silahkan dicatat, difoto, terus diidentifikasi. Bagaimana sih peran si spora, tunas, umbi, rimpang, geragih, tunas adventif, atau yang lainnya bagi tumbuhan itu? Silahkan kalian coba jalan-jalan di sekitar rumah kalian, ke kebun kalian, atau ke kebun tetangga, amati. Apakah tanaman-tanaman tersebut memiliki alat reproduksi secara aseksual